Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan bikin tier list dari series Goseiger. Karena ya berhubung gua baru aja selesai kemarin ya namatin series Goseiger. By the way, tier listnya tuh bakal ada 2 video ya. Yang hari ini tuh tentang para cast utama atau pemeran utamanya. Sedangkan untuk yang satu lagi itu tentang villain utamanya. Villain ya, bukan krocok-krocok. Jadi ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Dan ya, kita udah ada di tiermaker.com ya, sama seperti waktu gua bikin series Stone Brother. Jadi ya seperti yang gua bilang di awal ya, untuk video kali ini tuh cuman para pemeran utamanya aja, atau para jagoannya lah. Yang pertama ini ada Hyde, ada Mone, ada Agri, ada Eri, ada Gosei Knight, ada Detas, ada Profesor Amachi, ada si bocil, kok gue tiba-tiba lupa ya namanya siapa, dan terakhir ini ada Alata. Oke, jadi kita mulai dari paling kiri kali ya, kita mulai dari Hyde. Gue kayaknya Hyde ini di A deh. Kenapa gue masukin dia itu bukan di S? Karena menurut gue si Hyde ini karakter developmentnya tuh nggak terlalu banyak, tapi ya nggak sedikit juga. Karena menurut gue pribadi, karakter development dari si Hyde ini yang paling berkenan itu cuma 2 episode. Yang pertama itu tentang ngebalesin dendam sahabatnya ya, yang Gosei Green. Sama yang kedua itu pada saat si Hyde ini bimbang. Bimbang dalam artian dia ini harus ngorbanin Detas atau ngorbanin masyarakat. Pada akhirnya dia lebih milih ngorbanin Detas karena ya si Detasnya sendiri kan yang dengan senang hati untuk membantu Goseiger, sampai akhirnya si Detas pun dibuatkan klon oleh Matrintis dan Detas yang asli berhasil diselamatkan oleh Hyde. Lalu berikutnya ada Mone, ada Muna. Mone ini gue bingung sih antara B atau A ya. Kayaknya Mone gua rasa masuk di B deh. Soalnya ya balik lagi tentang pengembangan karakter. Menurut gue ya pengembangan karakter si Mone ini masih di bawah Hyde lah. Episode paling berkesan tentang pengembangan karakter Mone itu pada saat dia ketemu klon ibunya. Jadi kan ada satu monster ya dari Yumaju. Monsternya ini kayak bisa nyiptain semacam halusinasi gitu loh. Lalu yang dimunculin dari si Mone adalah halusinasi dari ibunya. Bisa dibilang si ibunya itu kayak bilang kalau Mone udah balik aja ke Guardian Realm. Awalnya Mone ini sebenarnya kan sempet ragu karena pada dasarnya dia itu emang kangen rumah. Tetapi setelah ngobrol dengan Agri, yang mana Agri itu kan emang kakak kandungnya, pada akhirnya si Mone ini tetap memutuskan untuk di bumi dan tidak terperangkap ya oleh jebakan halusinasi. Karena dia ngerasa kalau misalkan dia pulang sekarang ke Guardian Realm, dia ini belum belajar apa-apa. Yang ada malah ibunya itu pasti bakalan kecewa. Lalu berikutnya karakter Agri. Agri sih bisa gue bilang karakter S ya. Dia ini ya gue bisa bilang karakter favorit gue lah di Goseiger. Pengembangan karakternya menurut gue dibanding yang lainnya ya cukup gila. Apalagi sebenarnya kan peran dia itu bukan pemeran utama atau pemeran rednya, tapi developmentnya gokil abis. Si Agri ini kan sempet depresi gara-gara ulah dari kekuatan monster Yumaju, yang dimana monsternya itu monster mermaid yang punya kekuatan cukup unik, tidak destruktif tapi emang kena mental. Jadi si Agri itu kayak ngedenger omongan-omongan yang dia itu sama sekali nggak mau denger atau kebalikannya, sampai akhirnya si Agri ini kayak frustasi, bahkan hampir nyerah untuk menjadi Goseiger. Tapi berkat sedikit bantuan dan dorongan dari Gosei Knight, akhirnya si Agri ini punya kembali rasa kepercayaan diri. Bahkan dia udah mikir kalau yang lain yang nggak ngebutuhin gua, ya udah bodo amat, gua bakal tetap bertarung sebagai Goseiger. Dan juga yang perlu kalian ingat adalah Agri satu-satunya selain Red Sentai ya, yang mampu bertarung 1 lawan 1 dengan bos musuhnya. Si Agri ini bener-bener sempet ngehajar babak belur si King Gong. Itu keren banget.
Oke, berikutnya ke karakter Eri. Eri sumpah ya, gua taruh di C si Eri. Karena dibanding ketiga karakter barusan, development Eri ini menurut gue tuh kerasa kurang banget. Satu-satunya hal development penting dari Eri itu pada saat di arc-nya Matrintis, dimana Eri ini mendapatkan temen robot ya, dan si temen robotnya ini bisa dibilang kayak ngorbanin diri gitu loh supaya Goseiger ini gak kalah. Lalu berikutnya kita ke Goseinet. Goseinet S sih, udah pasti Goseinet itu S, lebih tepatnya S ini ya, di depan Agri lah. Mungkin kalian juga setuju ya, karena ya development si Goseinet itu yang benar-benar terlihat dengan jelas. Pada saat di arc maju, si Goseinet ini dia benar-benar sama sekali nggak peduli tentang manusia. Yang dia pedulin ya cuma ngalahin maju apapun caranya. Mau manusianya kenapa-kenapa ya bodo amat, yang penting buminya selamat. Bahkan meskipun udah berinteraksi dengan para Goseiger, si Goseinet ini ya nggak setuju gitu aja. Dia itu masih kayak tetap mempertanyakan, ini Goseiger tuh ngapain sih? Ngapain ngelakuin hal begitu? Ngapain hal begini dilakuin? Pokoknya kayak masih kerasa batu banget meskipun udah mau bekerja sama dengan Goseiger. Lalu berikutnya di arc Matrintis, pengembangan karakter dari si Goseinet ini masih tetap berlanjut. Karena pada dasarnya Matrintis ini nggak mau mencemari bumi, si Goseinet ini awalnya bimbang ya. Dia ini harus ngebiarin Matrintis atau ikut Goseiger untuk melawan Matrintis. Lalu juga bertemu Metal Alice yang bisa gue bilang sebagai rival dari Goseinet, yang dimana sebenarnya keduanya itu kan mirip loh. Sampai pada akhirnya berkat bantuan dari Nozomu, si Goseinet ini dapat pemikiran kalau melindungi manusia berarti melindungi bumi juga. Dan di puncaknya, si Goseinet bahkan tidak segan-segan mengorbankan dirinya untuk membantu Goseiger melawan Matrintis. Lalu berikutnya karakter Detas. Detas kayaknya C sih, karena bisa dibilang tugas Detas ya cuman nyari-nyari info musuh, nyari-nyari lokasi musuh, terus juga sesekali ikut bertarung, dan ya nggak ada lagi sih, kayaknya udah cukup segitu aja ya tugas dari Detas. Mungkin satu-satunya pengembangan karakter Detas itu pada saat si Detas ngelawan klonnya sih. Lalu berikutnya kita ke Profesor Amachi. Oh, ini sih udah pasti di sini ya, D ya. Satu-satunya peran dari Profesor Amachi adalah numpangin rumah ya buat hidup para Goseiger, dan juga di arc terakhir itu sebagai tubuh sementara dari Master Head. Sisanya ya udah nggak ada lagi, cuman kayak sebagai tukang lawak di Goseiger aja. Lalu berikutnya anak dari Profesor Amachi atau Nozomu. Nozomu ini ya gue di C, B atau C ya, kayaknya di C aja sih, karena ya anak dan bapak itu nggak boleh jauh-jauh ya. Nggak bercanda. Karakter Nozomu ini menurut gue terasa kurang loh, malah sayang banget. Pada awalnya gue ngira si Nozomu ini bakal punya peran yang cukup banyak lah untuk membantu Goseiger, tapi ternyata setelah ditonton sampai tamat, ya perannya tidak sebanyak itu juga. Hal penting yang dia lakukan menurut gue itu cuman pada saat ngobrol sama Goseinet ya, yang sampai pada akhirnya si Goseinet ini memiliki pemikiran kalau melindungi manusia ya melindungi bumi. Kayaknya sih udah ya itu aja. Sebenarnya di arc terakhir gue kira tuh bakal ada peran dari Nozomu, yaitu pada saat si Goseiger ini ditipu oleh Burajira buat ngancurin monster-monsternya supaya bisa berubah jadi paku. Karena bisa dibilang pada saat itu cuman si Nozomu doang yang tahu hal tersebut. Tapi sayangnya pada saat si Nozomu mengetahui rencana dari Burajira, ya dia langsung dibuat pingsan oleh Burajira supaya ya gak ngebocorin rencananya. Dan terakhir ini sudah pasti Alata nggak usah ditanya, ini S paling depan ngalahin semuanya. Jujur aja ya, di awal gua nonton series Goseiger ini gue cukup ngeremehin karakter Alata. Dari mulai sifat dia yang gak tegas, lalu penampilan dia yang kayak gemulai,
Karena kan bisa dibilang Goseiger ini kan tayang setelah Shinkenger. Jadi ya perbandingan Red Sentai-nya dari Takeru yang cool ke Alata yang kayak begitu. Dari segi penampilan itu udah jauh banget. Tapi seiring berjalannya cerita, pengembangan karakter Alata ini menurut gue beneran gokil banget. Dari mulai dia lawan Director yang gila-gilaan. Terus kalau di arc Yumaju, peran Alata menurut gua nggak begitu banyak ya, karena emang fokusnya ya pada saat itu lagi ke Gosei Knight. Lalu pada saat di arc Matrintis, bagaimana cara dia bisa kayak menerima dengan lapang dada pengorbanan dari si Gosei Knight, bahkan hingga ke final arc-nya konfrontasi dia dengan Dark Gosei Knight serta Burajira itu beneran epic sih kalau buat gua ya. Dan ya, jadi ini adalah tier list buatan gua untuk karakter utama dari series Tenso Sentai Goseiger. Kalau kalian ada yang berbeda, ya seperti biasa lah ya, tinggal tulis di kolom komentar aja. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.